kami akan melakukan presentasi materi tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS oleh dosen pembimbing Ibu Anis Alfian Fitriani MPD. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Rahel Susim. Saya Dewi Puji Lestari. Saya Setiawati Hoai. Saya Yanti Kamuro. Saya Fitriani Kaman. Sekian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Kita mulai di sini ada latar belakangnya yaitu tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena menghasilkan oksigen, menyediakan sumber pangan dan juga menjaga keseimbangan lingkungan untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Di sini ada perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami pengertiannya adalah terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Macam-macam tumbuhan yang bisa berkembang biak tanpa bantuan manusia yaitu ada pisang, bambu, tebu, dan jahe. Juga ada yang lainnya. Nah, di sini ada peran vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Mengapa menjadi tumbuhan baru? Proses vegetatif apa yang terjadi? Proses vegetatif yang terjadi yaitu proses vegetatif alami. Tumbuhan memperbanyak diri secara mandiri tanpa bantuan tangan dari manusia dan tanpa perkawinan. Hal ini terjadi karena adanya geragi stolon yang memungkinkan untuk tumbuhnya tanaman baru yang merayap di atas atau di bawah permukaan tanah pada akar dan membentuk tunas baru yang mandiri. Pada tumbuhan pisang dan bambu, tunas baru muncul dari kuncup yang tumbuh di induk seperti seiring berjalannya waktu, tunas ini menyerap nutrisi dari induknya sehingga membentuk individu baru secara mandiri. Nah, mengapa setiap batang atau bagian tersebut bisa menjadi tumbuhan baru? Hal ini dimungkinkan karena adanya sel meristem dan jaringan totipoten, yaitu kemampuan sel tumbuh untuk tumbuhan dan berkembang menjadi individu yang utuh dan sempurna. Sel meristem adalah pusat pertumbuhan tanaman yang memungkinkan tumbuh bertambah tinggi dan panjang. Lalu ada jaringan totipoten adalah kemampuan sel tunggal atau sekelompok sel untuk membelah tubuh dan berkembang kembali menjadi tanaman dewasa yang lengkap dengan seluruh organnya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan adalah cara memperbanyak tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Jadi, memperbanyak tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan ini dilakukan dengan bantuan manusia. Pada metode ini, manusia menggunakan bagian tumbuhan seperti batang, akar, atau daun untuk menghasilkan tanaman baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, yang berkualitas unggul, serta lebih cepat tumbuh dan berbuah dengan teknik mencangkok, stek, okulasi, menyambung atau eten, dan merunduk. Contohnya ada tumbuhan mangga, jeruk, rambutan, singkong, durian, kopi, tomat. Masuk di jenis vegetatif alami lainnya. Jadi macam-macam vegetatif alami lainnya adalah umbi akar itu seperti wortel, singkong, lobak, itu adalah umbi akar. Itu adalah vegetatif alami. Yang berikutnya adalah geragi atau stolon itu seperti stroberi, pegagan, terus tumbuhan spora itu seperti lumut, paku, jamur. Kelebihan dari vegetatif alami adalah mudah dan alami, pertumbuhannya cepat, sifatnya sama dengan induk, tapi kekurangannya adalah variasi genetiknya rendah dan persebarannya terbatas. Selanjutnya, ini adalah tabel perbedaan. Kita bisa membedakan vegetatif
perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan berdasarkan cara terjadi dan campur tangan manusia dan juga contohnya. Yang pertama, vegetatif alami cara terjadinya itu menggunakan bagian tubuh tumbuhan seperti tunas, rizoma, umbi, geragi, dan spora. Kalau vegetatif buatan itu menggunakan teknik seperti mencangkok, stek, ovulasi, menyambung, dan merunduk. Kalau vegetatif alami, dia campur tangan manusia, aspek campur tangan manusia. Vegetatif alami tidak memerlukan campur tangan manusia, tetapi vegetatif buatan memerlukan campur tangan manusia. Contohnya vegetatif alami yang tidak memerlukan campur tangan manusia itu adalah pisang, jahe, kentang, stroberi, dan tumbuhan pagu. Kalau contoh vegetatif buatan adalah mangga, singkong, jeruk, dan kopi. Lanjut. Di sini adalah tabel kelebihan dan kekurangan dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi kelebihan dari vegetatif alami adalah terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Itu kelebihan pertama. Yang kedua, prosesnya mudah dan cepat karena terjadi sendiri, tidak tanpa bantuan dari manusia. Yang ketiga adalah keturunannya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kelebihan dari vegetatif buatan itu agak jauh berbeda atau berlawanan dengan kelebihan dari vegetatif alami. Jadi kelebihan vegetatif buatan itu menghasilkan tanaman unggul dan juga lebih cepat berbuah atau panen. Kalau vegetatif alami mungkin lebih sulit untuk berbuah cepat. Yang ketiga, kelebihan vegetatif buatan adalah dapat memperbanyak tanaman yang sulit ditanam dari biji. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perkembangbiakan vegetatif buatan ini caranya seperti cangkok, stik, dan ovulasi. Terus berikutnya kekurangan dari vegetatif alami ini adalah variasi genetiknya rendah, persebaran tanamannya terbatas dan tergantung pada kondisi alam. Itu perkembangbiakan vegetatif alami. Kalau vegetatif buatan, kekurangannya itu adalah memerlukan biaya dan keterampilan. Jadi vegetatif buatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki keterampilan khusus pada seperti bisa mencangkok, stik, dan ovulasi. Yang kedua, membutuhkan perawatan khusus. Jadi tumbuhan yang vegetatif buatan itu membutuhkan perawatan khusus mulai dari menanam sampai ke panen. Yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah beberapa tanaman yang memiliki akar yang kurang kuat. Selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah proses berkembangbiaknya tumbuhan melalui peleburan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sel sari dan sel kelamin betina yang disebut dengan bekal biji, sehingga dia dapat menghasilkan biji sebagai calon individu yang baru. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi alami dan buatan berdasarkan cara terjadinya penyerbukan. Perkembangbiakan generatif alami adalah secara alami dengan bantuan angin, matahari, air, dan lain-lainnya. Kemudian perkembangbiakan generatif bantuan adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Selanjutnya ciri-ciri perkembangbiakan generatif. Nah, ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif ini dia melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Di mana dia diawali dengan proses penyerbukan dan pembuahan. Kemudian dari proses ini dia dapat menghasilkan biji pada tumbuhan yang berbiji. Nah, pada keturunannya dia dapat memiliki sifat yang merupakan gabungan dari kedua induknya sehingga dia dapat lebih bervariasi atau bermacam-macam. Oke, selanjutnya kita masuk pada alat perkembangbiakan generatif. Dari bagian benang sari atau alat kelamin jantan
sari atau filamen. Nah, kepala sari ini adalah tempat terbentuknya serbuk sari atau yang disebut dengan polen. Di dalam serbuk sari ini terdapat sel gamet jantan atau yang disebut dengan gamet jantan yang nantinya akan membuahi sel telur. Selanjutnya putik atau alat kelamin betina. Putik dia meliputi beberapa bagian. Yang pertama kepala putik yang artinya tempat melegatnya serbuk sari. Kemudian tangkai putik adalah sebagai jalur menuju bakal buah. Kemudian bakal buah atau ovarium ini adalah tempat terdapatnya bakal biji atau biji baru. Kemudian bakal biji adalah tempat terdapatnya sel telur atau pembuahan yang baru. Selanjutnya mahkota ini dia berfungsi untuk menarik perhatian pada serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian daun pelangi ini dia berfungsi untuk melindungi bunga saat dia masih kuncup atau sebelum dia mekar. Kemudian dasar bunga ini tempat mengangkatnya bagian-bagian bunga yang ada pada gambar ini, yang dimana ada bakal biji dan pelindung mahkota, bakal buah, tangkai putik, kepala sari, bulan sari, dan kepala sari. Selanjutnya kita masuk pada proses perkembangbiakan generatif alami. Dan sini ada beberapa proses perkembangan biakan generatif alami. Itu perkembangbiakan generatif alami berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang berikutnya ada tahap 1, yaitu pembentukan sel kelamin atau gamet. Sel kelamin atau gamet yang adalah perkembangbiakan generatif alami yang terjadi melalui 2 tahap, yaitu pembentukan sel kelamin atau gamet dan penyerbukan polinami. Nah, tahap keduanya adalah penyerbukan polinasi. Polinasi adalah proses yang melibatkan penyerbukan gamet jantan dan betina untuk menghasilkan biji sebagai calon individu baru. Selanjutnya ada perantara penyerbukan alami, yaitu ada angin, air, hewan, dan manusia. Penyerbukan dibantu oleh angin, umumnya terjadi pada bunga yang dimiliki mahkota bunga yang mencolok. Selanjutnya air. Penyerbukannya terjadi dengan bantuan air, biasanya pada tumbuhan air. Selanjutnya hewan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti serangga, burung atau kelelawar yang hinggap untuk mencari makan. Selanjutnya manusia. Penyerbukannya yang disengaja dilakukan oleh manusia, biasanya pada tanaman yang serinya sulit bertemu dengan putik seperti vanili dan salak. Berikutnya ciri-ciri perkembangbiakan generatif alami, yaitu 1. Terjadi tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, melibatkan penyerbukan dan pembuahan. Yang ketiga, menghasilkan biji sebagai calon individu baru. Yang ketiga, keturunan memiliki gabungan sifat dan induk jantan dan betina. Yang keempat, menimbulkan variasi genetik yang meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Terakhir, perkembangbiakan generatif buatan. Apa itu perkembangbiakan generatif buatan? Perkembangbiakan generatif buatan merupakan proses reproduksi tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia melalui penyerbukan atau persilangan. Tujuannya adalah menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat-sifat umum sesuai keinginan. Prosesnya meliputi 1. Pemilihan tanaman induk, 2. Pengambilan serbuk sari, 3. Penyerbukan buatan,
5. Pembuahan, 6. Pembentukan biji dan buah, dan yang terakhir penanaman biji. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif buatan. Perkembangbiakan generatif buatan memiliki beberapa ciri khas, yaitu 1. Dilakukan dengan campur tanam manusia. 2. Melibatkan proses penyerbukan dan pembuahan. 3. Menghasilkan biji sebagai calon tanaman baru. 4. Menggunakan induk jantan dan induk betina yang dipilih secara sengaja. 5. Bertujuan menghasilkan varietas unggul. 6. Keturunan memiliki gabungan sifat kedua induknya. 7. Memerlukan alat sederhana seperti kuas, pinset, atau kapas. 8. Memerlukan ketelitian dan keterampilan agar penyerbukan berhasil. 9. Banyak digunakan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan penelitian tanaman. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu padi. Bunga padi mengalami penyerbukan serbuk sari, menempel pada kepala putik, lalu terjadi pembuahan bakal biji padi yang dapat ditanam menjadi tanaman padi. Yang kedua, jagung. Bunga jantan menghasilkan serbuk sari yang terbawa angin ke bunga betina. Setelah pembuahan berbentuk biji jagung pada tongkal yang dapat ditanam kembali. Yang ketiga, mangga. Bunga mangga diserbuki oleh serangga seperti lebah. Jagung. Bunga jantan menghasilkan serbuk sari yang terbawa angin ke bunga betina. Setelah pembuahan terbentuk biji jagung pada tongkat yang dapat ditanam kembali. Yang ketiga, mangga. Bunga mangga diserbuki oleh serangga seperti lebah. Setelah pembuahan, bunga berkembang menjadi buah mangga yang di dalamnya terdapat biji. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi pohon mangga.